Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Fitria Darmawati dengan NIM 251 dari kelas Public Speaking F. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang materi wirausaha atau entrepreneur. Nah, bagaimana penjelasannya nanti? Apakah wirausaha ini penting khususnya bagi generasi Z seperti saya, dan apakah wirausaha ini sangat dibutuhkan di era digitalisasi saat ini. Nah, semuanya akan saya bahas satu persatu dan jangan lupa ikutin videonya sampai akhir. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas tentang apa sih sebenarnya itu wirausaha. Nah, menurut Peter F. Drucker, wirausahawan adalah individu yang selalu mencari perubahan, meresponnya, dan memanfaatkannya sebagai peluang. Drucker menegaskan bahwa inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi peluang di tengah perubahan dan menggunakan sumber daya yang ada untuk menciptakan inovasi yang bernilai. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik wirausaha. Karakteristik wirausaha di sini ada 5. Yang pertama itu keberanian mengambil resiko. Wirausaha itu beroperasi dalam ketidakpastian. Nah, karena seorang wirausaha ini kan hanya melihat peluangnya saja, belum tahu kedepannya apakah usaha atau yang inovasi yang dilakukan itu berhasil atau tidak, itu belum tentu. Nah, maka di sini karakteristik yang pertama ini sangat menggambarkan bahwa wirausaha itu berani untuk mengambil resiko-resiko kedepannya. Gitu. Terus yang kedua di sini ada kreativitas dan inovasi. Tentu saja seperti yang pengertian sebelumnya yang sudah saya jelaskan, kreativitas dan inovasi itu sangat erat dengan wirausaha. Kenapa? Karena wirausaha di sini kan mencari peluang di era perubahan-perubahan yang sudah terjadi. Nah, pastinya kreativitas dan inovasi di sini tuh sangat diperlukan. Makanya kreativitas dan inovasi di sini itu sangat bereratan dengan wirausaha. Yang ketiga di sini ada motivasi berprestasi. Nah, di sini wirausaha itu pastinya ingin mendapatkan prestasi yang sebanyak-banyaknya seperti itu. Jadi pastinya di sini wirausaha itu sangat berlomba-lomba untuk melakukan inovasi-inovasi yang sangat berbeda, meskipun itu di setiap harinya, di setiap bulannya, entah itu setiap detiknya. Bagi seorang wirausaha itu adalah peluang. Nah, selanjutnya di sini ada locus of control internal. Nah, maksudnya di sini seorang wirausaha ini nggak berpatok pada faktor eksternal saja, tapi pada faktor internal juga. Jadi wirausaha di sini itu benar-benar sangat mengontrol dari sisi internalnya sendiri seperti itu. Yang terakhir di sini ada ketekunan dan daya tahan. Nah, yang terakhir ini pastinya sangat menggambarkan seorang wirausaha itu seperti apa, karena ketekunan dan daya tahan ini pastinya menggambarkan bahwa seorang wirausaha itu tidak mudah menyerah, tidak mudah berhenti begitu saja meskipun misalnya inovasi yang dia buat gagal atau tidak berhasil, kurang diminati oleh masyarakat. Nah, di sini itu seorang wirausaha itu gigih dalam artian dia itu tidak mudah menyerah dan terus melakukan inovasi berkelanjutan. Nah, selanjutnya di sini ada proses kewirausahaan. Di sini aku mencantumkan ada 6 proses kewirausahaan. Jadi yang pertama identifikasi peluang. Pastinya seorang wirausaha itu sebelum melakukan inovasi, sebelum menciptakan sesuatu, pastinya melihat peluang yang ada. Tidak mungkin wirausaha hanya menciptakan sesuatu atau menciptakan inovasi berdasarkan hanya instingnya saja, seperti itu. Jadi hal yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi peluang yang ada di sekitarnya masing-masing. Lalu yang kedua di sini ada pengembangan ide. Pengembangan ide dimaksud setelah melihat peluang apa yang ada di masyarakat yang bisa kita
manfaatkan. Selanjutnya itu adalah pengembangan ide. Pengembangan ide di sini itu berupa kayak inovasi apa yang akan dilakukan, apa yang akan diciptakan, dan apa yang akan bermanfaat untuk masyarakat dan bisa dirasakan berkelanjutan seperti itu. Yang ketiga di sini ada penyusunan rencana bisnis. Setelah pengembangan ide tadi, pastinya kita sebagai seorang wirausaha butuh yang namanya apa ya, kalau bisa bilang tuh kerangka. Jadi ada kerangkanya. Tidak sembarangan seorang wirausaha itu hanya menemukan ide dan langsung menjalankannya seperti itu saja tanpa ada strukturnya. Nah, di sini penyusunan rencana bisnis ini benar-benar berfungsi untuk seorang wirausaha supaya melakukan semuanya secara terstruktur. Lalu yang keempat, pencarian modal. Nah, pasti pencarian modal ini juga hal yang utama banget. Kalau misalnya seorang wirausaha tidak mempunyai modal untuk menciptakan inovasinya tadi, pastinya kan tidak akan tercipta inovasi-inovasi yang dia buat tadi. Kayak hanya berbentuk ide saja kayak gitu. Terus yang kelima ini eksekusi dan peluncuran. Nah, eksekusi dan peluncuran pastinya kan setelah perencanaan bisnis sudah dibuat, pencarian modal sudah ada. Nah, sekarang tinggal eksekusinya. Bagaimana nanti eksekusi penciptaan dari inovasi yang ini tuh benar-benar dilakukan semaksimal mungkin. Lalu yang keenam di sini ada evaluasi dan pertumbuhan. Nah, pastinya setelah peluncuran tadi, eksekusi yang udah dibuat tadi kan pastinya kan kita melihat bagaimana respon dari masyarakat, bagaimana respon dari sekitar dengan produk atau inovasi yang sudah kita berikan tadi. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis wirausaha. Jadi di sini wirausaha itu ada 3 kategori. Yang pertama itu ada wirausaha sosial. Jadi wirausaha sosial ini tuh gimana ya? Wirausaha yang bidangnya itu tidak hanya berfokus pada keuntungannya saja gitu. Jadi tetap mementingkan kepentingan masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat, tapi tetap kita tuh tetap dapat labanya atau keuntungannya. Terus yang kedua di sini ada wirausaha teknologi. Pastinya udah tertera di situ teknologi. Pastinya ini wirausaha yang bergerak di bidang yang berhubungan dengan teknologi. Terus yang ketiga di sini ada wirausaha perdagangan. Wirausaha perdagangan ini kan pastinya banyak banget. Kayak misalnya ya ada yang online shop dan segala macam itu masuk ke wirausaha perdagangan. Terus yang selanjutnya di sini ada pentingnya inovasi dalam wirausaha. Nah, inovasi sangat penting dalam wirausaha karena memungkinkan bisnis untuk berkembang dan tetap kompetitif dalam pasar yang terus berubah. Nah, inovasi membantu wirausaha menciptakan produk atau layanan yang unik, yang membedakan mereka dari pesaing serta meningkatkan daya tarik bagi pelanggan. Nah, yang terakhir di sini ada peluang Gen Z menjadi wirausaha. Nah, wirausaha sangat penting bagi generasi Z di era digitalisasi karena mereka memiliki keterampilan teknologi yang memungkinkan penggunaan platform online untuk memulai bisnis dengan biaya rendah. Selain itu, wirausaha memberi fleksibilitas dan kebebasan untuk mengeksplorasi kreativitas serta menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Hal ini menjadikan wirausaha sebagai sarana bagi generasi Z untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi secara sosial. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.